warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini kulli haqqa billahi syahida. Amma ba'du. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyat alaihim rahmah." Aqala aidan, "Ma min muslimin yazuru musliman illa ibtasyallahu sabuna alfa malakin wa fi aisyati minal lail hatta yusbiha wa fi aisyati minan nahar hatta yumsiha." Aqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Hadratul Mukarram, para asatid, para bapak, anu sami-sami ku sim abdi dihormati. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia, pada malam yang mulia, kita telah bisa kumpul dalam rangka silaturahmi, dan dalam rangka bahasa lain thalabul ilmi, silaturahmi dan thalabul ilmi. Alhamdulillah, saya pada malam ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang memang tidak bisa diukur, walaupun secara zahir kita suka ada bahasa kumpul itu dalam rangka ngopi, Pak RT ya. Ngopi, ngobrol pemahaman iman, ngopi ngobrol perkawin Islam. Tapi kebetulan sekali pada malam ini kopinya berawal. Tapi insya Allah jangan khawatir ya, pada akhirnya kita kembali dulu masalah niat gitu. Jadi berkaitan dengan kumpulnya kita di sini, baginda Rasul tadi sudah di dalam hadisnya menjelaskan, "Namin muslimin, tidaklah seorang muslim yazuru musliman, datang ke muslim yang lain, gitu kan, kecuali pada saat kita berkunjung antara satu muslim dengan muslim yang lain untuk silaturahmi, illa ita'asallahu sabuna alfa malakin." Allah mengutus 70.000 malaikat. Untuk apa ini malaikat diutus kepada muslim tadi? Untuk mengkawal, gitu ya. Liyastaghfirunahu, untuk memintakan ampun. Jadi satu orang 70.000, pengusaha dong apa dia datang 70.000 pengusaha, makmur 70.000. Nah dikali barai jadi 2, 3, 4, 5, 10 orang, 10 kali 70.000. Iya, hadis sahih. Jadi malaikat ngawal kita 70.000 untuk memintakan ampun. Kalau datangnya malam hari, malaikatnya sampai subuh. Gitu banyak, sampai subuh. Kita udah pulang lagi paling 2-3 jam. Tapi malaikatnya sampai subuh memintakan ampun yang 70.000. Subhanallah, jangankan 70.000, satu saja malaikat memintakan ampun, insya Allah diampuni, dikabul. Karena malaikatnya tidak pernah berbuat dosa, begitu. Jadi itu berkaitan dengan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk ke hadis ini. Di hadis yang lain, ya, tidaklah kumpul seorang kaum di satu bangunan yang bangunan itu untuk sarana ridha Allah. Jadi gini ceritanya, ini tempat mulia ketika tempat itu dipakai untuk mengkaji ilmu, untuk mencapai ridha. Badan kita akan mulia ketika badan kita diperuntukkan untuk ridha Allah, ibadah. Apapun yang kita lakukan ketika itu dijadikan, disandarkan untuk ridha Allah, semuanya jadi mulia. Tempatnya jadi mulia, gitunya. Terus waktunya jadi mulia,
kemudian apalagi tempatnya, semua ya yang menjadi fasilitas untuk terlaksananya apa yang menjadi perintah Allah jadi mulia. Gitu. Nah, ketika kumpul di satu bangunan tersebut untuk sarana ridha Allah, maka di situ kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis, kemudian nanti saling tanya, saling jawab. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, misalkan dijawab, kalau bisa kejawab, kalau enggak paling di PR, biasanya gitu namanya. Kalau misalkan kita jawab asal-asalan, subhanallah, ya hati-hati juga kita. Kalau nggak bisa mah tetap artinya apa jawabannya. Nah, ketika itu dilakukan, illa nazarat alaihimus sakinah, turunlah ketenangan. Waghasiyat alaihim rahmah, mengelilingi rahmat itu. Sehingga kajiannya kalau di majelis-majelis biasa gitu ya, yang kita rasakan paling 1-2 jam itu udah pegal banget. Tapi dengan kajian yang dicontohkan oleh Rasulullah yang temanya apa? Metode halaqah, itu sampai 2-3 jam, 4 jam, kadang-kadang sampai tembus 4 jam. Kalau kita tidak melihat waktu, karena waktu juga kita harus adil. Karena kullu syai'in hakun, setiap perkara ada haknya, maka ada haknya untuk ditidurkan, badan kita ada haknya gitu ya untuk dipenuhi. Nah seperti itu bapak-bapaknya, subhanallah. Nah, berkaitan dengan yang namanya metode yang biasa kita dilakukan sama Pak RT, jadi ceritanya halaqah. Mungkin bapak-bapak juga tahu yang namanya halaqah itu asal muasalnya kan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi pada saat beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, berbunyi Iqra di Gua Hira, sesampainya wahyu itu diterima oleh Rasulullah kan, dan Rasulullah tidak ibaratnya tidak diendapkan, tiap kali ayat turun tidak diendapkan, sampai kita juga sama sebagai pengikutnya. Balighu anni walau ayat, sampaikan satu ayat pun tetap disampaikan, jangan sampai dilakon. Kenapa? Karena kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan kesehatan. Kalau kita udah lagi nggak sehat, boro-boro nyampaikan, boro-boro dakwah. Jadi sejarah yang namanya halaqah adalah sebagai thariqah. Ya, thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah beberapa macam thariqah. 1, 2, 3, 4 semuanya perintah dari Allah, sehingga tidak boleh kita melaksanakan yang satu mengabaikan yang lainnya, itu maksudnya. Jadi contohnya gini, ada thariqah sholat, Rasulullah diberikan thariqah sholat oleh Allah ya, melalui wahyu tadi, sehingga shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Antum kepada para sahabat, antum sholatlah sebagaimana aku melakukan sholat. Bentuk sholat yang dilakukan oleh Rasulullah mulai misalkan kalau sholat yang 5 waktu, mulai dari misalkan apa, Johor 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3, Isya 4, kemudian subuhnya misalkan 2. Dari satu misalkan satu rakaatnya 1 kali ruku, 2 kali sujud. Itu thariqah sholat yang 5 waktu misalkan. Termasuk ada lagi thariqah sholat yang namanya apa? Sholat nyolatkeun mayit, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud 4 takbiran. Termasuk thariqah yang namanya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, thariqah demi thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau bahasa kitanya, panjang jangan disambung, pendek jangan disambung, panjang jangan dipotong. Kan gitu. Itu udah baku, udah taukid maksudnya. Nah, berkaitan dengan yang sekarang dilakukan kita adalah thariqah di mana apa? Di mana dakwah. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dulu pernah dilakukan bersama para sahabat, diantaranya Rasul mengajak kepada orang yang terdekat, diantaranya apa? Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah karena dulu orang kaya kan, janda kaya, ditinggal oleh Rasulullah, berarti Zaid bin Harisah direkrut
kemudian Sayyidina Ali dan Abu Bakar Siddiq. 4 orang inilah kumpul bersama Rasulullah. Yang kelimanya Rasulullah menjelaskan tentang Islam gitu. Bersama Rasulullah kumpul, sehingga dengan 4 inilah Rasulullah, sehingga apa? Yang 4 ngontak lagi 4 gitu. Disampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Ali pun sama, bikin lagi kontakan, bikin lagi kumpulan yang tidak berbenturan, kumpulannya dengan bersama Rasulullah. Nah, di tempat sesuai dengan akadnya mereka. Termasuk apa? Siti Khadijah dari kalangan wanita, bikin lagi. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Harisah kepada para budak-budak katanya. Kan dia juga termasuknya hamba saya gitu, belum merdeka waktu itu Zaid bin Harisah. Nah, ini thariqah bimana dakwah gitu. Sehingga kalau thariqah bimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah berhasil, kemudian alhamdulillah seiring berjalannya waktu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dibimbing oleh wahyu, watawasau bil haq watawasau bis sabri. Di kalimatnya kan itu, watawasau bil haqi watawasau bis sabri, saling, sehingga di situ tidak ada senioritas. Rasul hanya menempatkan, saya hanya sebatas Rasul, tapi saya juga biasa. Artinya apa? Punya sifat aurad basariyah, kemanusiaannya sama. Rasul juga suka makan, minum, berpakaian, kemudian nikah, itu berumah tangga, termasuk ke pasar, kan gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah lakukan itu dengan cara apa? Metode halaqah. Nah, metode halaqah yang berhasil dilakukan oleh Rasulullah dibimbing melalui wahyu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling. Jangan pemain tunggal sifatnya. Contoh misalkan cuma di sini yang ngomong misalkan abdi doangnya, sementara yang lain naik kedai. Ketika ada misalkan satu ungkapan yang tidak dipahami, harus kita coba yuk kita saling bertanya, saling itu menyelesaikan. Gitu. Nah, jadi ketika kita misalkan melakukan hal itu sesuai dengan bimbingan wahyu, insya Allah, karena tidak akan salah kalau wahyu mah berhasil lah. Sampai-sampai apa? Metode yang dilakukan oleh Rasulullah bentuk halaqah itu diadopsi oleh para wali songo. Sejarahnya kan tahu ya. Sedikit banyak kita tahu bagaimana dakwahnya wali songo tidak pakai apa? Tidak pakai kekerasan ke Nusantara. Benar-benar indah. Kemudian apa lagi? Tidak paksaan, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Cukup balighani wal ayam, Muhammad sampaikan saja. Perkara dia mau atau enggak yaitu monggo, terserah anjeunna. Yang penting orang apa yang kita lakukan bisa dipahami. Makanya kita mohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dada. Wa yassir li amri, permudahlah masalah. Yafqahu qalbi, atau wahlul 'uqdatam min lisani, pecahkan ya Allah belenggu yang ada di lidah agar yafqahu qalbi, apa yang disampaikan bisa dipahami. Ketika itu yang disampaikan, ya insya Allah, karena manusia sifatnya apa? Punya akal. Nah, akalnya sifatnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Insya Allah asal ngomongnya benar, dasar dalilnya kuat, hadisnya kuat, ijma dan kiasnya benar, insya Allah. Kenapa? Karena mukmin al-mukmin ya, orang mukmin mah ketika mendengar kebenaran, disampaikannya suatu kebenaran, akan datang rasa girah, keinginan untuk mengikuti. Jadi metode yang dilakukan oleh Rasulullah yang berbentuk halaqah diadopsi oleh wali songo, berhasil Nusantara. Bahasa apa? Bahasa singkatnya disulap menjadi umat Islam. Kalau kita lihat seperti itu, berhasil para wali songo. Pertanyaannya, masa kita tidak mau melihat yang berhasil? Itu agar lahir hasil kajian itu puas di batin, tentram di jiwa, bisa diterima oleh akal yang sehat. Jadi gini ceritanya, bapak-bapaknya. Yang saya pahami terkait mengenai penjelasan itu memang ada tiga jalan bahasanya. Ada jalan yang sifatnya metode menjelaskan itu dogma. Jadi kalau dogma itu seakan-akan dipaksakan.
Jadi bahasa kasarnya, ibaratnya percaya itu percaya, ke hati ke hati, pokoknya gitu ya Allah yang bertanya. Ini metode dogma. Yang kedua ada cara menyampaikan, itu metode filsafat. Metode filsafat jadi membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Gitu. Perkara misalkan puas atau enggaknya ketika kita melihat ke kacamata agama berdasarkan sumber hukum Al-Quran dan hadis, ketika misalkan tidak sesuai, tetap karena yang jadi tolak ukur akal bisa saja diterima. Gitu. Tapi terkadang ketika dimasukkan kepada kacamata agama sumber Al-Quran dan hadis, itu membingungkan juga. Bisa-bisa nanti kesannya kita akan terjadi akan terjadi sebuah bahasa kitanya, penyesatan. Itu metode filsafat. Nah yang ketiga, cara penyampaian itu ada metode berpikir melalui proses berpikir. Gitu. Dengan metode proses berpikir inilah yang pada gilirannya akan mudah diterima oleh kita. Gitu. Contoh, ya kan harus ada contoh. Kenapa Islam diterima pada saat Rasulullah dakwah kepada katakanlah orang Arab, para sahabat. Jadi gini, Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Ya. Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Itu secara datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berhadap-hadapan begini, dekat. Sehingga kelihatan malaikat Jibrilnya. Jadi nggak seperti bayangan-bayangan yang sekiranya nggak jelas, kelihatan kan? Jadi jelas, guguru nanti jelas gitu, berbentuk manusia. Nah, oleh karena Rasulullah bahasanya bahasa Arab, ada orang Arab, ya otomatis kan berarti yang disampaikannya oleh malaikat Jibril bahasa Arab, supaya bisa diterima oleh Rasulullah. Begitu datang di depan Rasulullah, sampai Rasulullah juga kaget kan. Terjadi ya ibaratnya merinding lah awalnya kan gitu. Tapi udah terbiasa ke sininya mah. Udah terbiasa hingga pada gilirannya udah saatnya disampaikan. Iqra ya Muhammad. Kan gitu. Muhammad, baca. Kanjeng Rasul ya Nabi Muhammad kan bingung baca apa, sementara dia sendiri tahu diri, tidak pernah sekolah, tidak tahu alif sampai iya. Kalau Arabnya, nah itu bahasa umum di situ. Rasul tidak tahu bagaimana huruf alif dan sampai abjad iya nggak tahu, termasuk A sampai Z nggak tahu. Maka begitu disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ngomong aja kadang namanya, macam mana tuh gitu kan, nggak bisa baca. Muhammad Iqra, kalau bahasa kitanya udah ikutin aja Iqra gitu. Oh ya, Iqra Muhammad, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbuka akram. Terus sampai selesai hingga pada giliran surat Iqra langsung Rasulullah kata. Karena Iqra Rasulullah begitu dibaca Iqra bismillahirrahmanirrahim, di samping kata nyawa kan artinya kan, karena Rasulullah orang Arab. Orang turun yang hendak tafsirna naon. Rasulullah kan dengan sendirinya langsung bisa dipahami. Nah, seiring berjalannya waktu, Rasul juga setelah pertemuan dengan malaikat Jibril pulangnya ke rumah, terjadilah ya goncangan pemikiran. Bagaimana nggak disampaikan, bagaimana tidak disampaikan, bagaimana karena tugas. Itu yang namanya seberat-beratnya perkara adalah menyampaikan amanah, sedekat-dekatnya perkara adalah kematian. Itu sejauh-jauhnya perkara adalah waktu yang apabila sudah kelewat tidak akan pernah kembali lagi. Gimana kata saya akhirnya disampaikan. Jadi artinya kita juga ketika menemukan satu ayat, satu hadis, penjelasan dari Allah berupa wahyu, wajib disampaikan kalau memang itu perkaranya wajib. Kenapa? Karena ketika tidak disampaikan, subhanallah keterangan di dalam itu ya, ancaman Allah. Jadi ketika kita tidak menyampaikan suatu ilmu dari Allah, as-sakit anil haq syaitanul akhras. Orang yang diam tidak menyampaikan kebenaran itu bukan manusia, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, tapi setan bisu. Kan ancaman dari Allah.
fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasa. Dalam kitab ta'lim. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka akan Allah siksa sebelum disiksanya orang-orang menyembah berhala. Ya, ternyata yang akan disiksa oleh Allah orang-orang yang tahu dulu gitu. Nah, itulah yang namanya cuplikan kecil bahasanya sejarah betapa yang namanya halaqah itu wajib dilakukan. Tarif wajib mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara wajib apabila dilaksanakan dapat pujian dan dapat pahala, menang ganjaran, insya Allah masuk ke surga. Tapi ketika ditinggalkan dapat celaan, dapat dosa, kemudian akan siksa. Akhirnya apa? Celaka. Ketika ditinggalkan. Jadi satu thariqah dengan thariqah yang lain, ketika itu semuanya wajib, tidak bisa kita iman separuh. Orang kafir dulu Yahudi dan Nasrani sampai diancam oleh Allah. Kenapa? Karena imannya separuh. Sementara iman itu harus semuanya, nggak bisa separuh. Kalau kita misalkan iman yang satu, nggak iman yang ini, yang satu yang lain, yang satunya lagi, sama aja kafir juga. Kalau berdasarkan gitu. Jadi ibaratnya harus semuanya diambil. Karena gitu. Jangankan satu ayat, jangankan satu surat, apalagi satu Al-Quran. Artinya, satu surat, satu ayat tidak percaya kepada ayat tertentu, sama aja gugur. Ini yang harus nanti pada akhirnya ini yang harus dipertanyakan. Kenapa gugur? Ini yang jadi bahan pertanyaan nanti. Silakan. Jadi sekali lagi, oh ternyata thariqah sholat seperti ini kita lakukan. Iya. Johor apa pernah kita melakukan sholat umpamanya 5 rakaat? Kan tidak pernah. Tetap aja dari dulu kita, karena contohnya dari Rasulullah cuma 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Begitu pula nyolatkan mayit, thariqahnya dari Rasulullah nggak pakai ruku dan sujud Pak. Begitu pula kita bicara dalam konteks dakwah. Balighu anni walau ayat, kata Rasul, sampaikan walaupun satu ayat, bikin sebuah lingkaran. Lihat contohnya. Ini sampai berhasil diteliti oleh orang-orang muslim. Apa rahasianya Muhammad kok bisa berhasil dakwah? Oh ternyata dibimbing oleh wahyu. Ucapan dari, kalau bahasa ayatnya, ucapan Allah yang disebut dalil nakli, dalil yang tertulis, tertukil, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, ketika dipraktekkan adalah mengelilingi kumpul tidak lebih dari 5 orang. Sehingga dibuktikanlah hasil riset dunia mengakui betapa Muhammad adalah politikus ulung. Ada apa di balik ini? Kok cuma segini 5 orang? Terjadilah penelitian sehingga setelah diteliti, oh ternyata benar. Ketika kita belajar 5 orang itu akan berhasil. Ketika kita menghafal dengan 10 ayat pasti akan berhasil. Mereka akhirnya menerapkan metode seperti itu. Tapi dalam apa? Dalam hal multi level marketing. Ada yang namanya apa? CNI, UBS, DBS. Ke kanan 2 orang, ke kiri 2 orang. Nanti orang direkrut lagi, ke kanan 2 orang, ke kiri 2 orang. Itu diterapkan dalam biro usaha. Jadi kita pikir Masya Allah, ternyata dengan seperti itulah akan berhasil. Kalau misalkan udah berhasil, terus gimana sekarang? Yang sekarang kan terjadinya bukan seperti itu, 5 orang. Apa nggak boleh? Boleh. Cuman ketika misalkan banyak orang gitu ya, seperti yang kita tahu di majelis-majelis gitu. Nah itu nanti akan dampaknya banyak gitu. Yang satu misalkan muak, yang kedua misalkan yang hunyar, yang ketiga ngantuk, yang keempat kacai, kadang nggak balik dari. Kenapa? Karena ngerasa banyak gitu. Kemudian apalagi kalau ustadznya ada 3 orang, yang satu membahas hadis, yang satu membahas fikih, yang satu lagi membahas tauhid. Begitu ditanya, apa yang harus dibahas? Nggak tahu. Sementara yang namanya mengaji, belajar, tolak ukurnya paham.
Jadi tolak ukur ngaji itu yang real bisa dipahami, yang bisa kita rasakan. Sehingga ketika ditanya paham apa enggak Mang Nur, nggak bisa jawabannya insya Allah. Kan pertanyaannya paham atau enggak. Pilihannya cuma dua, paham apa enggak Mang Nur? Insya Allah. Pada muncul tengah-tengah insya Allah. Pentet iya Mang Nur paham insya Allah apa enggak? Kakak baru dipilih insya Allah. Kenapa? Insya Allah mah perkaranya belum pasti. Contoh Mang Nur nanti misalkan habis subuh, maaf saya mau sedekah 4 bulan misalkan. Terus tolong ya nanti orang calik lah bahasa orangnya. Nanti silakan ke rumah. Nah baru ngomongnya insya Allah karena waktunya belum datang. Kan ini mah ibaratnya sekarang dijelasin, ditanya paham apa enggak? Insya Allah berarti jangan paham. Jadi yuk hal-hal seperti ini kita kaji lagi. Itu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah berhasil. Puas batin tertanam di jiwa. Gitu ya. Jadi itu contoh. Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Oleh karena Rasulullah orang Arab, akhirnya diutusnya kepada orang Arab. Gitu. Kan logis. Lalu misalkan dia Rasulullah orang Arab, diutusnya ke orang Inggris. Kan gak logis. Nah, ini adalah cara memahami metode yang sifatnya melalui proses berpikir, arti. Malaikat Jibril diutus oleh Allah datang kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab karena Nabi Muhammadnya bahasa Arab, akhirnya malaikat Jibrilnya bahasa Arab. Hingga Rasulullah mendapatkan wahyu disampaikanlah oleh Rasulullah pun kepada orang Arab. Nah, kan logis bisa diterima dari ayat demi ayat yang tadi. Nah, itu cara menyampaikan dengan metode proses berpikir. Bisa ke hati, oh pantas. Gitu. Sehingga ketika ada tuduhan Al-Quran ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang pertama Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Kenapa? Orang datangnya dari Muhammad. Ketika Al-Quran misalkan dituduh sebagai karangan Nabi Muhammad, faktanya di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah kepada Rasul sendiri untuk melakukan suatu hal terkait perintah Allah. Kalau misalkan ini Al-Quran dituduh sebagai karangan Nabi Muhammad, masa umpama Urip nulis satu karangan, tapi dalam karangan tersebut ada perintah buat saya sendiri, kan gak mungkin. Nah sementara Al-Quran, yang lebih enak, yang lebih tidak masuk akalnya lagi, ketika Al-Quran dituduhkan misalkan adalah hasil karangan Muhammad. Di satu sisi Rasul ngomong secara bahasa Arab, tapi di sisi lain Rasul ngomong secara Al-Quran. Antara Al-Quran dengan hadis dari sisi ucapan beda. Itu. Di situ akhirnya terjawab, oh benar, ini Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad, bukan karangan Muhammad. Tapi kesininya Al-Quran ketika melewati keluar dari Arab sampai misalkan kemana? Ke Persia, sampai ke Indonesia melalui Wali Songo. Ketika dituduhkan Al-Quran sebagai apa? Karangan orang Arab pun, ya kan kedua kemungkinan Al-Quran adalah karangan orang Arab. Ketika misalkan Al-Quran dituduhkan karangan orang Arab juga, gak mungkin orang Arab ngarang suatu karangan yang di dalamnya orang-orang gegedean Arab sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Lahab 10 tahun sebelum dia meninggal sudah turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Banyak Al-Quran yang memojokkan kepada Bani Israel. Bagaimana perilakunya Bani Israel? Kan gak mungkin. Logika sederhananya gini, kalau misalkan ini Al-Quran misalkan umpama karangan, ada satu karangan hasil orang Cibuntu, tapi di dalam karangan tersebut banyak misalkan menjelek-jelekan tokoh orang Cibuntu sendiri, kan gak mungkin. Sehingga terpatahkan ketika Al-Quran dituduhkan hasil karangan orang Arab. Nah yang ketiga ini Al-Quran adalah benar-benar kalamullah. Makanya dalam Al-Quran dijelasin, Yasin, Al-Quran al-Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratil mustaqim, tanzilal azizil hakim. Al-Quran ada turun dari Allah yang Maha Gagah. Gitu. Nah, penjelasan secara logis akliyah.
melalui proses berpikir. Ada penjelasan, cara menjelaskan kepada masyarakat dengan metode dogma. Ada lagi penjelasan secara metode filsafat. Kita ambil contohnya. Penjelasan secara metode filsafat. Yang namanya Al-Quran yang kita pahami adalah kalamun qadim. Lain makhluk. Sementara makhluk faktanya yang pertama bisa dilihat, yang kedua bisa didengar. Karena makhluk pun kalau misalnya contoh manusia kan bisa didengar ucapan. Termasuk makhluk itu bisa dipegang dan kelihatan. Itu tanda-tanda makhluk. Ya. Kan tanda-tanda makhluk itu banyak. Salah satunya terbatas, membutuhkan yang lain, dan apalagi lemah. Itu makhluk. Beda dengan Allah. Kalau Allah tidak terbatas segala-galanya, tidak lemah-lemah segala-galanya. Kemudian tidak lemah-lemah segala-galanya. Kalau makhluk lemah, terbatas, dan membutuhkan yang lain. Selain itu makhluk diantaranya bisa kelihatan, ketika ngomong bisa kedengar, bisa dipegang, ketika ngomong bisa suaranya kedengar gitu. Menjelaskan suatu, ketika kita menjelaskan suatu penjelasan pakai metode filsafat, contohnya umpamanya Al-Quran. Al-Quran katanya kan kalau Allah, bukan wahyu. Nah sekarang kita buktikan misalkan, maaf ini Al-Quran sangat banyak. Coba kita dilihat Al-Quran, kelihatan nggak? Kelihatan. Coba yang kedua, pegang Al-Quran, kepegang. Coba baca, kedengar nggak? Kedengar. Berarti kan makhluk. Benar tak? Akan kejebak ketika kita dijelaskan oleh orang-orang yang sekarang banyak lewat metode filsafat. Ujung-ujung kita meyakini bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, tapi makhluk. Khawatir. Jadi terutama anak-anak di zaman sekarang yang tahapannya masih baru tahu HP, cuman kesana kemari ikut berbrulkan itu brulkan dia, belum mengkaji seperti hal seperti ini. Banyak yang terjebak. Kenapa? Misionaris untuk penyesatan sekarang banyak. Jadi artinya gini maksudnya, bukan umat Islam doang yang bergerak untuk memahamkan terkait apa yang dijadikan teman agar bisa melanggengkan orang Buddha, orang Nasrani, orang Kristen, semuanya. Terutama apa? Orang-orang yang punya ajaran sesat tidak sama dakwah. Makanya kita usia nih udah 50 tahun. Ini harus lebih semangat lagi, karena tidak akan lama lagi kita akan segera pulang. Pemuda, subhanallah, yakin gak kita? Akan pulang, kan tidak ada orang yang ya, tidak ada yang tidak mati tetap, insya Allah. Jadi metode filsafat seperti itu para bapak, menyesatkan. Ada lagi penjelasan dengan secara metode apa? Metode dogma. So, kita buktikan. Ada yang menjelaskan seorang ustadz begini contohnya. Aturan Allah kan ada 5-nya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini pasti udah jelas. Makanya bahasanya al-haq. Bahasanya al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Kenapa jelas? Karena kelihatan. Kemudian halal jelas, haram jelas. Kenapa jelas? Karena kita paham. Kita tahu Al-Qur'annya, dalilnya tahu. Karena kita bisa melihat, karena kita tidak buta. Jadi jelas itu bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Tapi giliran orang yang kagak tahu, tetap nggak jelas. Nah kita itu lagi mencari kejelasan supaya kita hidup jelas, berteman jelas. Dan siapa juga di antara kita kepingin punya teman gak jelas, punya istri gak jelas, punya anak gak jelas. Ingin jelas semuanya supaya langkah kita pasti, sasaran kita yakin. Ya. Jadi, nah ini bicara mengenai yang namanya cara menjelaskan dengan metode dogma ini bahaya. Contohnya gini, aturan Allah ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini jelas. Ada yang belum jelas disebut subhat. Perkara yang belum jelas sebaiknya ditinggalin. Pak Musa tiba-tiba kawin ngajak Pak Musa. Murid orang iya yuk kemana? Orang ke Cikapak. Arek Pak Musa. Dah ayo milu. Can jelas. Maaf Pak Musa, lain menghargai sebagai seorang teman. Can jelas mah tuh rek kumaha. Khawatir orangnya dibakar itu
Iya, orang kudu punya prinsip dalam hidup. Diajak ke itu daik, diajak ke dia daik. Nah, itu biasanya orang-orang yang tidak punya prinsip. Kalau orang punya prinsip, dia punya patokan. Dalam hidup kita ada yang namanya subhat, perkara yang belum jelas. Ketika ada perintah Allah yang wajib, yang sunnah, mubah, makruh, haram, mana yang harus kita tinggalkan? Yang haram. Yang haram segera saat itu juga. Kemudian makruh. Ini yang dilarang. Kalau yang diperintahkan, yang wajib dulu. Karena di atas yang wajib ada perkara-perkara yang wajib. Contoh, sholat barusan isya wajib. Adakah sholat wajib isya? Setelah sholat wajib yang sekarang ada, kodok. Barat tahun ketinggalan kodok waktu hidup dulu, masa-masa lalu ketinggalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kodok. Kalau 1 tahun 160 hari dikali oleh 5 waktu. Gimana caranya agar ringan? Habis johor, kodok johor. Habis asar, kodok asar. Gitu. Jadi udah ditumpuk. Sholat johor, kodok johor. Habis asar, sholat asar. Wajib dulu, baru sunnah. Nah, yang sunnah ini terbagi dua, bapak-bapak puternya. Sunnah terbagi dua. Ada sunnah di mana mandub, nafilah. Apa itu? Sunnah di mana mandub, nafilah adalah suatu sunnah yang apabila dilakukan dapat pahala, ketika ditinggal pun tidak akan ada menjadi sebuah celaan. Tidak akan mengandung dosa. Itu yang namanya sunnah nafilah atau mandub. Tapi kalau sunnah di mana thariqah wajib dilakukan. Thariqah itu kan sunnah itu ucapan Rasul, perbuatan Rasul, hingga diamnya Rasul. Diamnya Rasul bukan diamnya Rasul, diam Rasul malamun dia, bukan. Diamnya Rasul itu pada saat seorang sahabat berbuat sesuatu, dia diam, tidak mengatakan A, tidak mengatakan B. Diamnya Rasul itu sebuah bagian daripada sunnah, kan gitunya. Jadi ucapan Rasul, diamnya Rasul, dan perbuatan Rasul itu adalah sunnah. Nah, sunnah itu kebagi dua. Ada sunnah di mana thariqah. Kalau sunnah di mana thariqah, contohnya dakwah wajib dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ambil. Wa ma nahakum tahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Jadi seperti itu. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu ya. Kita menyatakan dalam hidup bahwa apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan, apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Dicontohkan oleh Rasulullah. Bagian daripada keimanan kita kepada Rasulullah itu karena kita mengikuti aturannya, kan gitu ya. Kembali saya mau mencontohkan mengenai bagaimana cara memahami lewat metode dogma. Antara yang perlu dengan yang haram sama-sama wajib. Kalau yang haram wajib meninggalkannya, kalau yang perlu wajib melaksanakan. Benar enggak? Mesti kebalik ya. Jadi antara yang haram dengan yang perlu sama-sama wajib. Kalau yang haram wajib ditinggalkan, kalau yang perlu wajib dilaksanakan. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yang wajib sholat, berbuat baik. Ketika kita tidak melakukan perbuatan baik, tentu sanksi hukumnya ada. Nah, kita lakukan perbuatan baik ini perintah Allah. Akhirnya ketika kita melakukan perbuatan baik, perintah Allah dapat pujian, dapat pahala, hingga pada gilirannya Allah akan memberikan. Nah, berupa apa? Jaminan surga. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan larangan. Ketika kita meninggalkan larangan, dapat apa? Dapat pahala juga. Dan nanti akan dapat surga. Ada yang menjelaskan tidak melaksanakan larangan Allah pun katanya itu pun dari Allah. Gitu. Ngerti itu? Saya ulangi, kan dari la haula wala quwata illa billahil azim. Bahwa kita tidak bisa mampu untuk melakukan sesuatu kecuali semuanya dari Allah. Jadi seolah-olah kita tidak punya pilihan. Padahal gini pertanyaan. Yang kita lakukan itu pilihan kita atau memang dipaksakan oleh Allah? Padahal kita ada di dua ranah. Ranah pertama yang kita kuasai, ranah yang kedua yang tidak kita kuasai. Untuk ranah yang kita kuasai berarti pilihan kita dong.
Bapak punten mau ngaji ke sini atau enggaknya kan pilihan Bapak. Ketika melakukan perintah Allah ini ngaji berarti dapat pahala, ketika tidak ya pilihan juga. Jadi jangan dikait-kaitkan kepada Allah gitu kan. Itu. Jadi ini pilihan. Coba yuk PR sengaja Pak Abdi dibikin idenya. Jadi ya kurang tanya di dua lingkaran. Ada lingkaran yang menguasai orang. Ketika itu lingkaran yang menguasai orang disebutnya qada. Takdir. Apa contohnya? Kematian. Takdir itu bisa. Itu kematian pokoknya di mana datang. Cuma bisa orang dipungkiri, ingin dikebelakangkan, mundur atau disegerakan. Apalagi kita lahir dari Cibuntu. Kita jadi seorang perempuan laki-laki. Itu udah takdir, itu bisa protes. Tapi ada sisi lain anu Allah dikuasakan ke orang. Kaitannya dengan apa? Dengan perkara yang namanya kadar kemampuan yang Allah berikan untuk kita memilih. Sehingga Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita. Jadi sekali Allah tidak akan merubah berarti kita yang harus merubah. Kita gatel. Masa kita biar Allah nggak garok. Nantinya pemahaman kayak kalau jadi kiai menjadi kiai dikait-kaitkan dengan orang abah di cenah tuh masantren jadi kiai. Nantinya itu mana? Boleh dikait-kaitkan ke apa? Kata siapa orang tidak belajar tahu-tahu bisa? Nggak ada. Semuanya itu belajar dulu. Hanya saja ada yang apa? Terpublikasikan istilah zaman ini. Yang diketahui, yang hente kan setiap kita lakukan kita harus ngomong ke orang. Gitu. Jadi saya untuk memahami ini dulunya. Ini menjelaskan terkait dengan cara metode dogma. Hati-hati. Metode dogma itu. Ya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan itu dari Allah. Nah, ketika kita melakukan suatu kejelekan pun itu katanya dari Allah. Kan logis, masa dari Allah juga. Ketika kita melakukan kejelekan dari Allah, tapi giliran melakukannya dari Allah, kita malah disiksa oleh Allah. Kan liar. Nah, ketika menjelaskannya pakai metode dengan dogma, walaupun diulang-ulang, tetap 1000 kali diulang-ulang, lain kali makin paham, makin liar. Jadi harus dipisahkan dulu mana apa ibarat perbuatan Allah dan mana perbuatan manusia. Nah, di sini adanya yang namanya qada dan qadar. Di qada dan qadar, para bapak, kebanyakan sekarang orang terjebak dalam memahaminya. Jadi dikait-kaitkan perbuatannya dengan perbuatan Allah, padahal perkara yang perkara yang pasti nggak usah dikocek-kocek lagi. Gitu. Jadi contoh tadinya, saya ini yang sekarang menjelaskan mengenai contoh cara orang menjelaskan lewat metode dogma. Contohnya gitu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Tapi semuanya juga itu dari Allah. Nah, ini yang namanya disamaratakan seolah-olah kita melangkah ke sana dari Allah. Kita melangkah ke sini dari Allah. Padahal ada pilihan. Itu nanti ini PR buat Bapak. Kalau ini tidak paham, sampai kapanpun perkara yang wajib, tahunya wajib. Perkara yang wajib, datangnya pun wajib. Perkara yang wajib untuk menggalinya sampai kita bisa menyampaikan kepada orang lain wajib. Itu. Jadi satu kali wajib, belajarnya wajib, pahamnya juga. Kalau pahamnya mungkin nggak wajibnya, yang penting belajar yang benar. Tapi mendatanginya kepada perkara tersebut untuk menyambut pemahaman kan wajib. Gitu. Setelah wajib kita paham, laksanakan. Setelah melaksanakan pun mendakwahkan wajib. Gitu. Itunya. Jadi maaf, tolak ukur ngaji kita. Tolak ukur ngaji kita nih, semuanya tentunya. Mau metode halakoh, mau metode di umum, pada dasarnya pemahaman. Bukan cuma dipahamkan, diingatkan yang namanya belajar itu dapat pahala, gugur kewajiban, dihampura dosa. Kan iya betulnya aku kabeh dicekok-cekok ke ayu wae tetep. Dapat pahala, karasa teu dapat pahala. Dihampura dosa, gugur kewajiban, lain iya naos mah.
tapi paham. Makanya hadis Rasul, barang siapa yang hari ini sama pemahaman dengan hari kemarin, rugi. Dagang modal 100, balik 100, rugi. Bagi tenaga, lebih energi. Kuduna pemaham, modal 100 kilo para dapat 200, minimal 200, misalkan lumayan kan, 50.000 menurut ayat keuntungan. Gitu ya. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka. Tidak bagus. Hari ini sama saja udah rugi. Bagaimana kalau hari ini lebih jelek dari kemarin? Celaka. Mestinya hari ini untung daripada hari kemarin. Sekarang yang sudah, yang sekarang yang akan. Mungkin maaf sebelumnya, mohon maaf yang bisa baru sampaikan seperti ini. Jadi yang namanya pemahaman lewat metode dogma tidak akan bisa melahirkan kepuasan di batin, ketentraman di jiwa. Begitu pula yang namanya memahamkan dengan metode filsafat ini kebanyakan hanya akan menyesatkan umat. Tapi Al-Quran, Rasulullah menjelaskan terkait mengenai aturan-aturannya semuanya logis, objektif, dan bisa dipahami sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Dengan cara itulah kita harus mengembalikan lagi sejarah. Gitu. Kita kembalikan lagi sejarah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan keimanan. Gitunya, percaya bahwa yang namanya halakoh ini kaitan dengan akidah. Melaksanakannya kita masalah halakoh ini kaitannya dengan syariat. Ulangi, percaya kepada wajibnya halakoh ini kaitan dengan akidah. Melaksanakannya suatu halakoh ini kaitannya dengan syariat aturannya. Kemudian melakukannya ini kaitan dengan apa? Dakwah ini. Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min salasin. Apabila anak meninggal, anak Adam, maka putus semua aktivitas kecuali yang 3. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Sedekah jariyah yang paling real, sederhana, murah, meriah. Naon? Sedekah bibit cau. Ngalir ya teman, pelaku Musa sampai 2-3 dumus dipinta oleh orang Gunung Gundar, di situ bari. Nah ini yang namanya pahala yang tidak akan putus-putus. Sedekah mah jauh. Jadi untuk mengimbangi, orang pernah dulu memahamkan, mengajarkan apa? Main gapre. Subhanallah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusat min uzuri syai'un. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka buat dialah kebaikan tersebut dan kebaikan orang yang mengikutinya. Sampai terus. Jadi disebut nanan pahala ngalir. Jadi di samping ada pahala yang ngalir, ada juga dosa yang ngalir. Nauzubillah min dzalik. Sedekah jariyah. Enggak mesti kita membangun majelis, mahal. Kalau nggak mampu keukur, karena yang namanya besar dan tidaknya suatu pahala bukan karena besar dan tidaknya suatu nominal, tapi kemampuan. Ujumul jada bi ujumil bala. Besarnya yang namanya pahala tergantung bagaimana cara kita menghasilkannya. Kalau kita orang nggak mampu, bala-bala satu tetap nilainya di mata Allah bisa tinggi. Tapi kalau orang yang kaya, walaupun misalkan 10.000 kaya, tetap bisa nilainya lebih kecil gitu. Nah, jadi tolak ukur besar dan tidaknya pahala bagaimana untuk meraih benda tersebut, materi tersebut susah apa enggak bagi dia. Kalau bagi orang miskin misalkan botol aqua susah, misalkan harus jualan dulu, jualan bala-bala apa namanya, nilainya bisa ya. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu apa kayak Pak Musa? Ilmu nggak cabai segera. Ambillah, kasih. Bisa dagang bajigur, dagang soto, dagang bakso, ilmu dasar. Ilmu moret. Karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti oleh Allah, akan dilipat. Amal yang akan ngalir ke alam kubur. Untuk mengimbangi, Pak itu pernah ngajarkan
perkara-perkara yang Allah larang gitunya. Subhanallah. Gitu. Nah, yang ketiga apa? Waladun salihun ya ulahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Riset setelah diteliti bapak-bapaknya, untuk meraih ketiga-tiganya ini cukup dengan metode halakoh. Saya ulangi, untuk meraih ketiga-tiganya agar ngalir ke alam kubur, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh, pakai metode halakoh, jangan ditinggal halakoh. Demi Allah, may yuridillahu bihi khairan yasrah sadrahu lil Islam, kata Allah. Barang siapa yang Allah akan kehendaki orang tersebut baik di mata Allah, kalau orang tersebut baik di mata Allah, kira-kira akan dicelakakan apa enggak? Selamat dong. Barang siapa yang Allah hendaki baik orang tersebut, yasrah sadrahu lil Islam, maka dadanya akan terbuka. Dibuka dulu. Siapa yang buka? Kita buka. Mana samina atau karena kita punya kekuatan untuk membuka kan. Jangan dikait-kaitkan lagi ke Allah. Aduh, saya nggak dibuka-buka oleh Allah. Akhir-akhir. Yasrah sadrahu lil Islam, maka akan membuka hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima pemahaman. Ada lagi kaitan dengan Al-Quran tadi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang akan Allah jadikan baik orang tersebut, Allah tidak pilih bulu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, budak maupun kolot, maka akan diberikan pemahaman tentang aturan Allah. Paham semuanya. Dengan metode halakoh, insya Allah ternyata syarat belajar. Nah, yang penting tujuannya dulu benar. Gampang kata Allah. Aina gampang siapa yang pemahaman. Muhammad baik kita sekolah sampai jadi rasul cukup samina wa atona. Berhasil boy sallallahu alaihi memahamkan Islam orang-orang Nusantara. Cukup samina wa atona. Penting niat dulu. Kalau niatnya udah benar, mah tujuan niat itu bahasa Arab. Niat itu bahasa Arab. Niat nun ya tak bahasa Arab. Cek bahasa Cibuntu nama. Tujuan orang benerkeun heula ngaji teh benerkeun heula. Bener tarik ngajina. Ketika udah benar, gitu kan? Kan dalam hadisnya kan gitu. Innamal a'malu binniyat. Setiap apapun yang kita lakukan tentu tidak akan lepas dari tujuan. Maka hijratu ilallah wa rasuli, barang siapa yang tujuannya demi semata-mata untuk ridha Allah dan Rasul, maka kesitulah fokus segalanya. Gitu. Menerima samina. Ketika udah samina akan ada giroh wato mengikuti ini perintah. Akan mengikuti ini adalah larangan. Gitu. Jadi pertama tujuan. Setelah tujuan akan Allah berikan pemahaman. Setelah paham, kalau ini perintah harus dikerjakan, kalau ini larangan harus ditinggalkan. Dipikir kan, pola pikir terus main ya Allah, gimana ini untuk meninggalkan dia larangan Allah. Gitu. Susah apa di zaman ini meninggalkan riba? Seperti teh. Emang segala macam ngecek pengek. Susah amat. Tapi untuk ridha Allah susah-susah amat. Kan gitu. Dipikir kan, pola pikir. Nah, dari pola pikir akan Allah berikan pola sikap tertuang karena perilaku. Ini larangan. Gitu. Nah, pertanyaannya, Allah tidak menghimpun nasib manusia dengan dua kejadian. Ketika kita ada di sini berarti tidak ada di rumah, benar? Ketika kita meninggalkan larangan Allah berarti sedang melaksanakan perintahnya. Ketika kita sedang taat berarti kita bukan sedang maksiat. Itu. Ketika kita dalam hidup memperjuangkan kebenaran sampai titik darah terakhir, insya Allah nanti giliran sakaratul maut senang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai ingat hati yang tenang istiqomah di dalam perintah Allah. Takwa. Karena takwa al-jannatu lidalil muttaqin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Segeralah engkau pulang bager ka Allah anu dikaridho.
Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau sebagai hambaku, fadkhuli jannati, mangga monggo masuk ke dalam surgaku. Itu bisa diraih apa dengan ongkang-ongkang? Itu adalah orang yang luar biasa, bisa menghasilkan seperti itu. Ketika itu orang luar biasa, berarti cara belajarnya pun harus di luar kebiasaan orang, di atas rata-rata. Metode apa tadi yang menjadi thariqah? Halaqah. Jadi ternyata ya, dengan metode halaqah ketiga-tiganya akan kita raih. Anak-anak soleh, pulang akan jadi soleh. Janji Allah kan masa bohong. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dalam sebuah sejarah, Imam Hajar itu belajar pas 20 tahun, kalau saya 20 tahun. Wih. 20 tahun lah, kita ibaratnya 20 tahun belajar cerita nama santren, pas di jalan balik pun kalau terjal berarti naik gunung turun gunung, naik jalan aspal. Nanya batu, nyetes, itu batu sapi itu tas, nada mikir kadang mikir, nah itu perlu mikir, yo batu yang segini kerasnya kok bisa sampai bolong, berarti otak saya juga sekeras-kerasnya otak saya kalau digedor terus menerima wahyu Allah pasti akan tembus, balik lagi. Jadi belajarnya udah 20 tahun Pak. Jadi artinya tidak ada kata terlambat. Kita ada terlambat sampai kapanpun. Terlambat mah innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugorgir. Allah akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama belum ngorok di sini. Artinya kita kalau belum sakaratul maut itu masih luas. Maghfirah Allah gitu. Yuk gitu. Yuk kembangkan, yuk ngaji kita ibaratnya apa? Dilanjut, ini metode Rasulullah udah akhir zaman. Ya. Udah akhir zaman, udah tua kitanya udah tua, udah 50 tahun Pak. Kalau enggak usia 63 kata seperti Rasulullah berarti tinggal 13 tahun lagi. Bisa 5 tahun lagi. Misalnya 100 manusia. Kati itu tak Musa. Jelas. Nanya. Kan Bulan kumpul ya mak. Kita ditanya minggu itu malah ini. Telepon bulan. Biasanya paling lambat ya, paling 1 hari kedua mas muncul tak di channel. UST pun di lain Ustaz UST. Ilham. Masalah metode filsafat kita coba sedikit kita dijelasin dulu. Ya filsafat. Jadi seperti tadi filsafat itu ada yang seorang ulama yang mempelajari filsafat di akhir karangannya sungguh mempelajari ilmu filsafat tanpa satu pun ada manfaatnya, tidak ada, hanya untuk membandingkan dengan bagaimana metode orang-orang untuk menyesatkan kepada umat Islam. Kita harus bisa. Jadi filsafat itu untuk membanding-bandingkan antara kita, bukan pakai akal logika, cuman seakan-akan cocokkan wahyu kepada akal. Itu intinya gitu, dicocok-cocokkan wahyu dengan akal. Ketika akal tidak mumpuni menurut dia, itu berarti Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Nah, itu Al-Quran sudah tidak cocok lagi dengan saya. Gitu. Gitu. Di situ penyesatannya. Nah, bagaimana ketika kita mempelajari ya silakan, tapi jangan kita sampai mempelajari filsafat. Tapi kita apa? Lupa dengan pemahaman Al-Quran. Masalah gini, ucapan maupun perbuatan manusia tidak akan keluar dengan 4 kemungkinan. Iya harus dicatat. Saya ulangi ya, ucapan maupun perbuatan manusia tidak akan keluar dari 4 kemungkinan. Pasti dari sini keluarnya. Yang pertama wahyu. Contoh, sholat. Kan bahasa. Sudah ngomong nama. Itu wahyu.
Dalam Al-Quran, aqimus sholah, lakukanlah sholat. Bisa jadi wahyu, walaupun ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Yang kedua, bisa jadi yang keluar dari mulut manusia berupa nafsu. Contoh, lah ngomong iya benar-benar teuing, kita kan lain dakwah. Nah, nafsu. Kenapa itu dikatakan nafsu? Berarti dia tidak paham dengan ayat Al-Quran. Inna sam'a wal absar wal fu'ada kullu dzalika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ucapan, hinenggal lintasan hati semuanya akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga kita tidak bisa seenaknya dewe. Itu bahasa modern tadi. Ngomong iya suka-suka dong. Kan barang zaman ayeuna suka-suka dong ngomong iya dari dakwah orang, subhanallah, berarti lupa. Itu keluar dengan bahasa seperti itu namanya nafsu. Ada lagi ucapan berupa akal, logis. Aduh, mang lapar, daran. Logis tuh? Mungkin mah. Aduh, mang lapar ESW. Tentu logis kan? Nyambung. Itu ucapan berupa akal. Akal kita akan menerima. Lastem Musa. Ada lagi ucapan berupa ngigo. Lapar minum. Ada nih ucapan berupa ngigo. Mencek bahasa Pasir Salama disebut nate lain kasemsem karena tenang karena Alidur. Alinur. Pikiran duit aing mana duit aing mana. Kudu teu boga duit rek teh mainan ngimpi boga duit pas sudah eueuh. Membongkar ya. Nah, tinggal pertanyaan yang selama ini kita lakukan arek di mana? Apa ngalindur wae teh? Apa rek pakai nafsu wae ngomong teh sekolah dia? Apa rek coba berpikir untuk seetik-etik ya seetik we orang anu keluar teh wahyu gitu. Cara perbuatan orang wajib sunnah mubah. Coba ulah nangkur makruh we, misalkan jeung mubah we, makruh deui mubah deui main bolok. Nah, main bulu tangkis, nah mubah-mubah we ngobrol ngaler gitu. Coba tuh yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, yang wajib gitu. Mubah mas waktu-waktu aja. Gitu. Jadi orang sekolah, mubah mas waktu-waktu aja. Iya akan dipinta pertanggungjawaban gitu. Makanya kenapa harus pakai halakoh? Karena untuk pembinaan. Nah, pembinaan Bapak. Jadi insya Allah dalam 1 minggu ketika dibina orang punya binaan diri melalui bimbingan wahyu. Coba logis tuh, ya. Logis tuh ketika kita mau main film tapi pembinaan, kumaha pina. Kita itu lagi main film disorot, kalau Allah disorot ke kamera Allah nanti akan diberikan kepada kita. Kan saksinya ada 7. Pertama Allah sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, di mana saja aku tahu. Yang pertama, yang kedua malaikat munkar wa nakir. Raqib atid gitunya. Izin saksi anu katilu tah raqib atid. Yang ketiga, yang keempat tempat. Yang kelima waktu. Yang keenam sanes waktu, keenam catatan. Ketujuh badan orang jadi saksi. Gitu. Nah, apa kan jelaskan. Jadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngomong teh iya gitu. Nah, makanya ada pembinaan dalam bentuk tasbih metode halaqah. Tujuannya apa? Agar terbina. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah dilahirkan sebaik-baiknya manusia kata Allah. Ukhrijat linnas untuk manusia. Memahamkan manusia kegelapannya dipahamkan kurang dengan nur. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu tugas antum. Kita punya tugas, jadi bukan penonton kita, pemain. Dalam film itu sebuah pemain. Kalau menjadi pemain tadi bina. Kemaksiatan terstruktur. Sementara kebaikan tadi bina. Ada pemahaan hancur. Gitu. Hancur. Nyatanya orang sehebat apapun seorang ustaz zaman ayeuna anak belum tentu. Karena dalam pergaulan sudah kerasa akhirnya.
Handphone ya. Mas santren wae bapak pun mas santren wae tengah jamin. Tapi metode halako mah kieu. Lamun aya 5 peserta jadi pengemban dakwah ke-55. Hebat tuh metode halako. Enak ya urip nanya. Di masjid itu seberapa tahun aya pengajian? Terus aya can menjadi ustaz. Aya lain mas santren heula mamerda heula. Oh, kenapa? Salah Ustaz Urip seperti itu? Enggak. Metodenya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul. maaf, jangan salah tafsir keluar dari sini nanti bikin keruh suasana. Bukan salah, ada yang lebih utama dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul. Faktornya kan itu, berarti dengan cara seperti itu kurang lah bahasa. Makanya begitu ditanyai, aduh, tukar hati. Kenapa? Lamun arek nanya ke orang kudu teriak-teriak heula, amat model ieu mah ustaz rada bolot. Ayeuna dah kudu manten ibarat arek ngalalau, caina geus kiru lah kateueun. Coba lamun cuma 5 urang mah. Ustaz nu bieu teh sih coba jelaskeun di pendapat mah. Cuma 5 urang mah. Gitu maksudna mah. Jadi dibina diri urang dalam 1 minggu asup teuing ngaji. Kapan akadna? Ketika sudah dipastikan akad setiap habis Isya, misalkan malam Senin kita di sini, udah di situ. Walaupun yang ngariung menambit umpam 10.000, 100.000, alamus akad hari abdi masa pribadi, geus wani ninggalkeun aya duit misalkan 300, 400 geus siap. Biasa ninggalkeun karena akad. Wa aufu bil uqud cik Allah. Tohonan ku sia akad. Kenapa naon? Ketika orang ikuti aturan Allah, hayya summa takunu sabu takunu maslahat. Di mana kita menegakkan suatu perintah Allah, gitu ya. Perintah itu kan larangan jeung perintah sama-sama aturan gitu. Ikutlah ibaratnya. Masalah kemaslahatan mah gege nu kitu mah. Gitu. Gampang insyaallah. Masalah nu kitu mah, tapi pembinaanna untuk makrifat ke Allah, teu bisa orang ilmu ilmu di pinggir jalan teu bisa. Walaupun di zaman sekarang yang namanya ingin ilmu mah banyak di medsos banyak, YouTube banyak. Tapi ingat untuk bisa mencapai kadang-kadang makrifat teu bisa dengan metode seperti itu. Kuduna taskib pembinaan. Tuh. Udah Rasulullah menjelaskannya seperti itu. Kudu aya hayang cinta ke Allah mah sieun kana larangan Allah. Bagaimanapun juga harus pakai metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tersaeutik para orang-orang paham kana aturan Allah, tapi hanya sebatas jadi slogan doang. Karena teu dibina. Itu teu dibina. Maklum teu dibina mah. Tak kalau dipahami lagi hanya sebatas metode ketika disampaikan gitu liur karena masyarakat misalnya gitu. Metode cara menyampaikan rumah gitu. Itu pokoknya seperti itu ya. Punten barusan jadi silakan kita mempelajari filsafat. Untuk apa? Ketika kita memerlukannya, apalagi kalau misalkan kita ada hidup di kota-kota besar. Banyak orang-orang muslim untuk mengecohkan keyakinan kita pakai metode tadi. Gitu. Karena ngaji pakai kieu mah bapak-bapak punten. Jangankan orang Islam, orang kafir banyak yang masuk Islam sekarang. Coba lihat di YouTube di Inggris. Dari bahasa bahasa Arab apa? Dogma. Kayaknya kayak orang tinggal di kampus ini. Nu kumaha bahasa orang dogma teh ngagembok. Pokoknya kitu we nya. Orang buat nanya, lamun itu misalnya, lamun kaitan dengan keimanan, di mana orang mesti bertanya, baru bisa yakin, bisa iman, jadi gitu. Hidup berarti aku mau jadi seolah-olah orang tidak boleh bertanya. Intinya orang temenan bertanya, padahal kan dina belajar mah orang yang bertanya. Ya nanti kan. Ya kayak ini dia. Termasuk masih nabi apa kawan? Lap. Aku lagi paham. Ya kan mesti iya mesti panas teh intinya lah aja. Dipas. Terus. Alhamdulillah. Kumaha bisa kartu itu
Jelas. Aku lain hati. Oh, sedekah mah tuh belum pakai duit wae. Tanggal cowok tuh. Buat cowok mah. Bapak-bapak yang saya muliakan ya silakan. Mungkin ini sekedar apa ya, salah satu kehormatan. Tapi nggak bisa bicara yang artinya apa yang tidak dikata ya, kebahagiaan sangat ada di hati gitu ya. Mungkin kita di ini dulu aja ya, ditutup dulu ya, ditutup dulu. Nanti selebihnya kita mendapat. Mudah-mudahan dengan ditutup melalui belah ini Kifaratul Majlis, Allah memberikan sebuah kelanjutan istiqomah, berlanjut belajarnya gitu kan. Mungkin seperti itu ya, kita berdoa dulu tanpa mengurangi rasa hormat walaupun sambil ngerokok di ini aja dulu, nggak usah dimatiin gitu. Melalui pakai Kifaratul Majlis, Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.